Untuk memilih akun, ketikkan tanda tanya 2 kali pada kolom B seperti ini, kemudian tekan Enter. Akan muncul seperti ini. Arahkan ke atas ataupun ke bawah untuk memilih akun yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi akuntansi ini, saya akan share terkait jurnal umum ya teman-teman ya. Dimana ini adalah pembukaan, jadi nanti akan ditambahkan fitur-fitur yang lainnya sampai dengan proses terbentuknya laporan keuangan, yaitu balance sheet ya teman-teman ya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, kita akan melakukan persiapan setting security makro sebagai berikut. Untuk melakukan setting security makro, hal yang pertama harus dilakukan adalah pastikan file makro kita belum terbuka ya teman-teman ya. Yang kedua, kita buat file baru seperti ini, misalkan book1 ya. Kita ke tab developer, kemudian klik makro security. Akan muncul tampilan seperti ini ya, trust center. Di bagian makro setting, itu pastikan enable all macros itu terpilih atau tercentang seperti ini ya. Jadi ini sudah terpilih, kemudian untuk bagian developer macro setting itu trust access to VBA dicentang, atau kalau tidak ini mungkin tidak perlu untuk saat ini ya, bisa seperti ini, kemudian klik OK. Untuk memilih akun, ketikkan tanda tanya 2 kali pada kolom B seperti ini, kemudian tekan Enter. Akan muncul seperti ini. Arahkan ke atas ataupun ke bawah untuk memilih akun yang dimaksud, kemudian tekan Enter seperti ini. Selanjutnya, ketikkan tanda tanya 2 kali dan ketikkan kata kas untuk memilih akun yang lebih spesifik terkait kas seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian tekan tombol tab, ganti menjadi beban untuk merubah pencarian menjadi akun yang terkait beban. Arahkan tanda panah ke atas dan ke bawah, kemudian tekan Enter untuk memilih akun yang dimaksud. Baik, saat ini di layar saya sudah membuka 2 file. Yang pertama adalah file ACC01 jurnal umum.xlsm, di mana makro ini adalah aplikasi akuntansi yang nantinya akan kita bahas ya. Sementara karena ini masih part 1, jadi masih ada modul terkait jurnal umum saja. Nanti kedepannya di part 2, part 3, dan lain sebagainya akan saya tambahkan fitur-fitur lain, mungkin seperti uang muka, depresiasi, dan lain sebagainya, sampai nanti membentuk laporan keuangan sampai neraca ya teman-teman ya. File yang kedua adalah contoh kasus. Di sini ada 2 contoh kasus ya. Nanti akan kita praktekkan cara penginputan jurnal umum ini dengan menggunakan contoh 2 kasus ini. Baik, sebelum kita mengarah ke contoh kasus, di sini akan saya jelaskan sekilas terkait menu yang ada saat ini. Yang pertama adalah jurnal umum itu sendiri, yaitu penambahan jurnal umum. Yang kedua adalah pengubahan jurnal umum. Jadi sebenarnya mungkin di beberapa perusahaan atau instansi pengubahan jurnal ini tidak diperbolehkan ya, bahkan di teks itu juga dari sisi pajak tidak diperbolehkan, namun di sini saya tampilkan yaitu pengubahan jurnal umum. Nanti mungkin kedepannya akan kita validasi, mungkin kalau misalkan belum di approve atau disetujui oleh atasan ataupun dalam hari yang sama, pengubahan masih diperbolehkan. Namun untuk saat ini, karena belum ada modul persetujuan atasan maupun validasi tanggal, jadi sementara pengubahan masih bisa dilakukan kapanpun. Karena ini hanya untuk contoh ya, nanti kedepannya akan kita tambahin validasi-validasi yang lebih komplit lagi. Yang ketiga adalah laporan jurnal umum ya. Jadi ini laporannya, jadi nanti ketika menginput, kita tinggal mereview hasil jurnal yang kita input dengan menu ini. Yang kedua adalah tampilkan semua sheet. Jadi ini sementara di mana nanti ada muncul master account, master setup ya, ataupun master referensi, itu nanti akan dimunculkan lewat tabel ini. Sementara pakai ini dulu, jadi karena ini masih part 1, jadi memang masih terbatas teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mengikuti ini, jadi part-part yang selanjutnya saya akan fokus ke tambahan fitur-fitur yang baru saja. Jadi apa yang sudah dibahas sekarang tidak akan saya bahas lagi, mungkin akan saya refresh sekilas, namun tidak sedetail di part 1 ini. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal umum ya teman-teman ya. Ini bisa diklik seperti ini dan akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi sheet yang muncul saat ini adalah jurnal umum. Mungkin kita back lagi ya. Ini ada menu home, kita klik, balik ke menu, kita klik sini, masuk ke sini ya teman-teman ya. Dan untuk sheet yang ditampilkan adalah sheet jurnal umum ya teman-teman ya. Ini tidak boleh diubah nama sheet ini. Dan ini kalau misalkan diklik kanan, unhide-nya juga
tidak muncul teman-teman. Jadi di aplikasi ini atau aplikasi Excel ini, sheet yang muncul hanyalah sheet yang dibutuhkan saja, tidak semuanya dimunculkan agar tidak membingungkan user ya teman-teman ya. Sedangkan untuk form jurnal umum sengaja saya menggunakan worksheet seperti ini ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan user form, nanti ada alasannya, nanti akan saya jelaskan juga dalam praktek di kasus yang kedua. Baik, langsung saja kita akan menginputkan contoh kasus yang pertama. Kita ke sheet kasus ya. Jadi di kasus pertama di tanggal 9 bulan 10 2020 karyawan pusat mengambil uang muka kegiatan perusahaan sebesar 120.000 yang mana uangnya diambil dari kas kecil pusat. Oke, jadi langsung saja teman-teman kita praktekkan di sini. Oke, saya aktifkan dulu aplikasi ini. Jadi untuk tanggal ini bisa diinput di sini ya teman-teman ya. Jadi kita inputkan misalkan tanggal 9 bulan 10 2020 seperti ini teman-teman. Nah, untuk kode account ini ada shortcut teman-teman. Jadi bisa langsung ketikkan seperti ini, tanda tanya 2 kali, kemudian enter teman-teman. Nah seperti ini, otomatis akan muncul seperti ini. Ya, jadi list akunnya akan muncul otomatis. Jadi di sini karena uang muka yaitu piutang karyawan, tekan enter ya teman-teman ya. Jika sudah dipilih akunnya, langsung tekan enter. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Bisa kita tuliskan angkanya dulu, atau kita masukkan akun yang lain ya. Di sini saya praktekkan masukkan akun yang lain, yaitu kas ya teman-teman ya, kas kecil pusat ya. Nah seperti ini. Dan angkanya tadi 120.000. Nah ini misalkan kita input kreditnya, misalkan kita input 100.000 teman-teman, atau 1.000 lah seperti ini. Nah kita akan simpan ya, kita akan coba validasi. Di sini ada fitur validasi di sini. Dan di sini ketika kita klik validasi akan muncul ditemukan sejumlah satu permasalahan teman-teman, yaitu nilai debit kredit tidak sama, yang mana tadi totalnya juga awalnya kosong sekarang terisi otomatis dan masih berbentuk formula ya teman-teman ya. Nah ini formulanya terbentuk otomatis teman-teman. Jadi di sini meskipun berupa sheet validasi itu sudah ada. Selanjutnya mungkin kita akan coba isikan 100.000. Untuk simpan sendiri sebenarnya tidak harus melalui mouse ataupun klik ya teman-teman ya. Di sini juga disediakan shortcut yaitu seperti ini. Tanda panah seperti ini kemudian ditambah S teman-teman seperti ini. Kemudian kita enter, akan simpan data. Kita ketik yes atau tekan enter ya. Nah, masih ada error, ada data tidak valid ditemukan sejumlah satu masalah. Jadi saat proses simpan pun sebenarnya validasi sudah dilakukan teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi misalkan nanti kita jurnal barisnya cukup banyak, kita bisa melakukan validasi dulu memastikan bahwa apa yang kita input itu minimal sudah balance atau belum. Baik, langsung saja kita akan revisi. Ini 120, jadi kita bisa copy dari sini. Jadi enaknya kalau kita menggunakan form sheet seperti ini, kita bisa copy paste dari sel atau ring yang lain. Baik, langsung kita simpan. Kita bisa mengetikkan seperti ini, seperti ini. Kita klik yes. Dan otomatis jurnal tersimpan yang mana nanti akan terbentuk seperti ini teman-teman, ID jurnal dan periode jurnal, yang mana ini otomatis ya teman-teman ya. Sedangkan untuk referensi dan deskripsi header sifatnya ini opsional, jadi nanti bisa diisi atau tidak. Nah karena tadi tidak diisi, kita bisa isi header ini dengan cara misalkan headernya kita isi pengambilan uang muka seperti itu, pengambilan uang muka seperti itu. Baik, kita simpan lagi pakai klik ya, kita memastikan kliknya juga berhasil. Simpan data ya, simpan berhasil, dan last update ini berubah. Nah selanjutnya kita langsung saja ke menu. Saya klik seperti ini, kemudian saya lihat jurnal umumnya seperti apa ya teman-teman ya, laporannya. Saya klik dan hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah muncul jurnal yang tadi pengambilan uang muka. Tadi referensinya kosong sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian ada detailing jurnalnya seperti ini teman-teman. Jadi ada akun, ada deskripsi akun, dan ada nilai debit dan kreditnya. Baik, langsung saja kita ke menu. Jadi untuk report saya masih tampilkan menu seperti ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita akan menjurnal kasus yang kedua. Nah di sini saya akan praktekkan sedikit teknis proses penjurnalan di area kerja. Jadi misalkan mungkin bayangan teman-teman jika menggunakan form kita harus menginputkan satu persatu jurnal. Bayangkan jika ada puluhan atau sampai ratusan baris.
jurnal yang harus kita inputkan itu akan sangat menghabiskan waktu sekali. Nah, di sini di kasus yang kedua saya akan praktekkan cara pembuatan jurnal yang cepat dengan menggunakan Excel, teman-teman. Baik, langsung saja di sini sudah ada kasus yang seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi tanggal 20 bulan 10 2020 karyawan merealisasikan uang muka. Jadi uang mukanya sudah direalisasikan atau sudah dibelanjakan, teman-teman ya. Atas uang muka tanggal 9 ini dengan nilai sisa 10.000, teman-teman. Sedangkan untuk rincian detail pembayarannya adalah sebagai berikut. Ya, bisa dilihat ini ada 8 ya. Sebelum kita membuat jurnal, kita pastikan dulu, analisa, memastikan akunnya ini apa ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Kita kembali ke file ACC01. Kita kembali ke menu ya. Kita bisa klik ini ya, tampilkan semua sheet. Nah, otomatis akan membuka semua sheet maksud saya. Kita sudah diarahkan ke TBL account atau tabel master account di sini ya. Kita bisa menggunakan proses seperti ini, teman-teman. Jadi kita filter. Ini saya arahkan ke sini, kemudian saya tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian tanda panah ke bawah, teman-teman. Jadi ke blok seperti ini. Kemudian saya tekan Shift dan spasi, jadinya terblok seperti ini, teman-teman. Langkah selanjutnya tekan Alt, kemudian D, kemudian F2 kali. Sehingga terjadi filter seperti ini, teman-teman. Nah, karena kita akan mencari akun beban, kita arahkan tetap kursor di sini ya, teman-teman ya. Kita tekan tombol Alt, kemudian tanda panah ke bawah, seperti ini. Dan akan muncul filter seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda panah bawah untuk mengarahkan fokus ke sini, dan kita ketikkan beban, seperti ini. Sehingga dimunculkan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi beban, semua beban yang ada di akun itu. Jadi ini sebenarnya filter biasa, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bisa copy, misalkan tadi karena untuk keseharian, kita copy bebannya yang terkait dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Kita Ctrl C, kemudian Alt Tab mengarah ke file yang tadi, kita taruh di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke Alt Tab lagi. Kita hilangkan filternya karena ini master ya sebenarnya ya. Kita tidak boleh merubah apapun di sini, termasuk filter. Kita ketik lagi, tekan Alt, kemudian D, kemudian F2 kali ya, teman-teman ya. Dan filter akan hilang. Baik, langsung saja kita klik kembali ke menu seperti ini, jadi biar tidak berubah secara sengaja maksud saya. Selanjutnya kita akan kembali ke sini, kita akan membentuk jurnal ini detail ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada uang muka dibalikkan, di piutang kita balik, kemudian bebannya kita akui ya, teman-teman ya. Termasuk ada tambahan kas sejumlah 10.000, teman-teman. Baik, langsung saja cara membuat jurnal dalam kondisi ini. Pertama kita mappingkan dulu ya, teman-teman ya. Misalkan di sini pembayaran Gojek ini transportasi, kita copy seperti ini, teman-teman. Kita paste seperti ini, kemudian pembelian makan warteg itu akomodasi misalkan. Kita Ctrl C, salah. Kita Ctrl C. Kita pastekan di sini. Kemudian dipaste di sini. Kemudian untuk pembelian pulsa itu adalah biaya telepon tadi tidak tercopy, teman-teman. Kita mungkin copy lagi. Nah, biaya telepon, nah ini ada yang kurang tadi, kita balikkan lagi. Kita taruh di sini, teman-teman. Nah, jadi dipastikan saat mengcopy akun yang kita butuhkan semua sudah terpenuhi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian fotokopi, kita paste di sini. Kemudian pembelian alat tulis. Anggap saja untuk alat tulis itu ini sudah ada ya. Nah, untuk akun transportasi kurang 1. Nah, dengan seperti ini kita bisa langsung melakukan proses penjurnalan, teman-teman. Caranya seperti berikut. Jadi kita mungkin masuk ke sini ya, teman-teman ya. Ke jurnal umum. Jadi form yang dibutuhkan adalah tanggal, kode akun, deskripsi transaksi, kemudian debit kredit ya, teman-teman ya. Jadi kita akan membentuk itu dengan cepat. Jadi pertama adalah tanggal seperti ini. Kita pastekan seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk deskripsi ini kita akan masukkan ke kolom D ya, teman-teman ya.
Nah, ini kita taruh ke kolom D seperti ini. Ini tanggalnya salah tadi. Nah, setelah ini kita masukkan akunnya teman-teman. Jadi ini sudah jadi ya, akunnya seperti ini. Dan nilainya teman-teman. Jadi di sini otomatis debit karena ini beban ya. Sedangkan untuk uang mukanya kita bisa searching seperti ini teman-teman. Jadi kita ke ubah jurnal, kemudian cari jurnal. Kita cek yang sini. Jadi tadi sudah tampil sebenarnya. Jadi piutangnya yang ini kita copy saja ke sini. Ups, ini adalah akun. Nah, ini realisasi. Seperti ini kita taruh di tanggal 20 bulan 10 2020 ya. Kemudian untuk kasnya ini masuk sebesar 10.000. Sedangkan ininya 110.000. Nah, ini mungkin kita rapikan ya. Jadi debit dulu baru kredit. Seperti ini kita cut, kita taruh di sini. Untuk kasnya kita bisa copy dari sini, teman-teman. Ups, ini tidak bisa aktif. Saya copy dari sini akunnya. Saya taruh di sini ya, teman-teman ya. Jadi kembalinya juga sama tanggal 20. Baik, saya kira ini sudah cukup ya. Jadi sudah memenuhi untuk form penginputan jurnal umum. Kita copy seperti ini. Saya Ctrl C. Kemudian saya arahkan ke sini, kita ke buat jurnal ya teman-teman ya. Dipastikan jangan menginput di sini karena ini hanya mengedit data yang lama. Kita ke buat jurnal, kita pastekan di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi cepat sekali ya. Ups, tadi salah ya. Tadi kebanyakan kolom, tidak ada masalah. Kita cut saja, Ctrl X, kita taruh di sini. Di sini juga bisa diinputkan notanya. Misalkan tadi tidak ada keterangan nota, kita buat keterangan notanya sendiri, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. N002. Atau kalau tidak gini, kita pakai formula saja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi misalkan ada nota, kita bisa masukkan di referensi sini. Nah, di sini kita bisa tuliskan di headernya adalah realisasi uang muka seperti ini. Sedangkan untuk referensinya misalkan ketika ada pengajuan itu kita membuat dokumen pengajuan uang muka, misalkan UMK seperti itu ya teman-teman ya, 01. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Jadi tadi mungkin di awal juga bisa masukkan referensi pengajuan uang mukanya itu nomor berapa teman-teman. Baik, sebelum itu mungkin kita bisa cek validasi nanti hasilnya seperti apa ya. Kita cek dan ditemukan satu permasalahan teman-teman. Nilai debit dan kredit tidak sama. Kita akan cek tadi apakah jurnal kita salah atau tidak ya. Nah, ini ternyata salah teman-teman. Jadi ini 120 teman-teman ya. Jadi tadi salah. Kita bisa langsung revisi seperti ini ya. Kita validasi lagi dan sudah benar. Jadi tidak ada peringatan apapun di sini. Jadi ini sudah benar. Kita bisa langsung simpan seperti ini teman-teman. Kita klik. Yakin akan simpan data. Nah, simpan berhasil dan otomatis akan terbentuk ID jurnal yang kedua yaitu J02 teman-teman. Baik, langsung saja itu terkait proses penjurnalan versi cepat ya teman-teman ya. Jadi kita bisa copy paste dari worksheet yang sudah ada ini teman-teman. Bayangkan jika kita harus menginputkan di user form seperti ini ya. User form itu kalau teman-teman lihat itu tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah user form. Kita tidak bisa menggunakan copy paste di sini. Jadi kita harus menginput satu-satu. Meskipun itu ada shortcut, itu tidak jauh lebih cepat daripada teknik penginputan jurnal seperti ini teman-teman. Dengan menggunakan worksheet ya. Baik, langsung saja kita ke menu home. Selanjutnya saya akan praktekkan laporan jurnal umum. Kita klik dan hasilnya seperti ini. Jadi sekarang periodenya adalah periode Oktober, yaitu jurnal umum 30 Oktober. Kemudian tadi di jurnal item 1 seperti ini ya. Ini ID jurnal detailnya, jadi muncul detail. Sedangkan untuk headernya adalah ini teman-teman. Jadi pengambilan uang muka. Dan yang kedua adalah deklarasi uang muka. Sehingga debit kreditnya juga sudah sama ya. Seperti ini teman-teman. Baik, itu saja untuk sharing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan di part
selanjutnya teman-teman ya. Nanti akan ditambahkan dengan fitur-fitur yang terbaru terkait jurnal akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.